Yang keenam, ketetapan hati untuk selalu menyukakan hati Tuhan yang kita bangun sedari sekarang akan menolong kita menghadapi berbagai tantangan dalam sistem Babel. Diperlukan terbangunnya mentalitas pembunuh raksasa untuk kita bisa menjadi penakluk dalam sistem Babel. Bahkan ketika kita membaca pernyataan Yesus tentang keberadaan kita yang adalah sama seperti domba yang diutus ke tengah serigala dalam Matius 10 ayat 16, kita harus meminta untuk Roh Kudus bekerja dan menyingkapkan kepada kita bahwa sang domba bukanlah makhluk lemah seperti yang selama ini kita pikirkan. Sang domba memiliki hati seekor singa. Akan selalu ada tantangan dapur api dan gua singa yang bakal kita hadapi dalam sistem Babel. Itu sebabnya dibutuhkan ketetapan hati dan dimensi pewahyuan tentang Tuhan yang berdaulat dalam hidup setiap orang percaya. Perhatikan apa yang menjadi pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego saat dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang ia dirikan. Mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 16-18. Baca juga catatan tentang sikap Daniel setelah mendengar perintah yang Raja Darius buat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat yang ke-10. Mereka rela dan siap untuk menghadapi tantangan yang memang akan selalu menghadang dalam sistem Babel. Tujuan dari tantangan tersebut bukanlah sebagai bentuk ujian Tuhan, tetapi musuh memang bertujuan untuk menghentikan langkah kaki orang benar dan menghancurkan kehidupan orang benar tersebut sesegera mungkin. Tapi dalam kedaulatannya, Tuhan akan mengubahkan semua rancangan jahat yang dirancangkan musuh untuk justru menjadi kebaikan bagi kita. Lihatlah apa yang Nebukadnezar lakukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego segera setelah mereka keluar dari dapur api. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Daniel 3 ayat 28-30. Baca juga apa yang Darius lakukan setelah Daniel diangkat keluar dari gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Daniel 6 ayat 25-28. Ketika Tuhan tetap mengizinkan datangnya tantangan saat kita berfungsi sebagai saksi Tuhan dalam sistem Babel, adalah
justru akan membuat terang kemuliaan Tuhan jadi lebih nyata bersinar, menerangi relung-relung terdalam dari sistem Babel. Izinkan tangan Tuhan terus membangun mental penakluk dalam batin kita, dan bangkitlah dalam kuasa roh untuk menjadi para penakluk dalam sistem Babel. Amin.